Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran. Subhanallah. Rabbus samawati hanifan ama ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا إلى جنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid Nurul Huda, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu, Bapak Haji Darman Sigalinggeng MA. Jadi di dalam struktur masjid itu ada 3 bidang idaroh, ya. Idaroh itu manajemen masjid, ya. Disitulah administrasi, perencanaan dan pengawasan. Suka ada yang mengawasi, Pak, ya, mengawasi keuangannya. Boleh orang di luar, boleh internal. Siapa internalnya? Ya ketua BKM-nya, pimpinannya. Kalau di masjid saya lah pengawasnya. Yang megang duit bendahara, tapi saya pengawasnya. Nah, jadi di struktur idaroh itu ada perencanaan, ada administrasi, ada keuangan, ada pengawasan. Nah, mereka yang membantu sekretaris administrasi, dibantunya lah sekretaris nanti membikin umpamanya keadaan keuangan, kan begitu. Nah, kalau dia keuangan bantu bendahara, ya, itu dia idaroh. Kemudian imaroh ini kemakmuran. Kemakmuran itu di situ yang duduk adalah orang yang jadi imam dan jadi khotib dan jadi bilal. Dan mereka juga lah yang menunjuk siapa khotib, siapa imam kalau dari luar. Situlah bidang imaroh, ya. Yang duduk di situ adalah yang bisa jadi imam, bisa jadi khotib, dan mereka lah yang menunjuk imam dan khotib supaya jangan tumpang tindih. Nah, dan di situ ada juga situ bidang PHBI. Nah, PHBI itu di bawah imaroh, yang bikin Maulid Nabi, yang bikin acara Isra Mi'raj, nuzul Quran, itu dia. Ini kan selama ini kan tidak tentu siapa yang mau kerja sajanya, ya kan? Di masjid begitu. Jadi Kementerian Agama membuat begitu, ada struktur masjid. Nah, siapa yang menjadi imam, ya. Imam itu yang pilihlah yang apa, ya kan? Yang pertama, ya, yang paling paham fikih lah, ya. Paling paham fikih, baik akhlaknya, banyak hafalan Qur'annya. Dan kalau jadi imam itu ya akhlaknya baguslah. Jangan lagi imam masjid joget-joget lagi di keyboard, ya kan? Ada kadang imam masjid joget-joget di keyboard lagi. Mana lagi cocok itu? Iya, jangan goyang. Tak cocok lagi imam masjid. Apalagi juga main-main batu, main apa namanya, main dam. Tak cocok lagi tu kalau sudah imam awak, khotib. Kalaupun sini tidak gitu kan, nanti kena pula mal. Tidak ada sini kan. Jadi begitu, ya. Ada juga situ majlis taklim di bidang imaroh itu, ya. Kemudian yang terakhir bidang idaroh, riayah, perawatan masjid. Yang duduk di sini orang yang merawat masjid, yang nyapu, yang bersihkan, yang memperbaiki kipas angin apa. Nah, itu dia. Jadi tidak tumpang tindih, Pak. Ini kadang semua bapak itu kan, dia imamnya, dia ketua, dia tukang ajan. Jadi begitu struktur masjid, Pak, ya. Sebab saya ini wajib saya sampaikan ini, sebab tugas saya sebagai kepala KUA itu, Pak, bukan hanya menikahkan. Ada 9 tugas saya, termasuklah pembinaan masjid.
bimbingan kemasjidan, termasuk zakat wakaf, termasuk hisab ru'yat, mengukur arah kiblat. Kalau ada masjid yang mau membangun masjid, undang saya, dukur arah kiblatnya. Jangan asal ambil kompas sebelah barat, Pak, salah. Kita kadang makanya banyak arah masjid itu salah. Sebab orang tua kita dulu mengukur masjid itu asalkan ke barat, Pak. Makanya banyak salah arah kiblat itu. Bismillah. Ini ajalah. Arah kiblat itu diukur orang tua kita dulu asal ke barat. Padahal agak ke barat, lautnya ke kanan. Kanan barat laut kan? Ya kan? Timur Tenggara, suka digitukan ya. Timur Tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, ya kan? Dulu kan kita nyanyikan itu dulu waktu anak-anak SD kan? Arah ke kanan sedikit. Jadi jangan main kompasnya kami, Pak. Iya, tapi ke barat. Bukan ke barat, sedikit ke barat laut. Makanya banyak yang salah. Mudah-mudahan ini tidak salah lah ini. Masjid kita ini. Tapi kami tidak mau mengukur masjid arah kiblatnya kalau tak diundang. Permintaan masing-masing, permintaan jamaah. Kami ragu, Pak, ukur balik. Tapi dengan syarat kalau sudah diukur salah, patuhi. Kalau memang yakin ini, tidak apa-apa. Yakinnya kami, Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau ragu, minta diukur. Kalau kentik salah, ya dipatuhi. Jangan udah diukur, tidak dipatuhi. Macam masjid Kampung Tempel itu. Jadi syarat solat itu kan menghadap kiblat. Apa kan? Syarat sah solat itu menghadap kiblat. Tidak bisa hati awaknya itu, Pak. Mana bisa begitu? Tidak bisa hati awak ini, Pak, sahnya tidak bisa. Karena ada 5 syarat sah solat itu, Pak. Yang pertama apa, Pak? Suci badan dan tempat dari najis. Najis kan? Suci badan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, lupa. Ada yang tahu? Yang kelima, tahu ilmu solat. Ya. Masuk waktu, ya, masuk waktu. Masuk waktu. Jadi syarat sah solat itu mesti menghadap kiblat. Masuk waktu. Azan juga syaratnya masuk waktu, Pak, ya. Azan syaratnya masuk waktu. Ada di Labuan Bilik waktu saya tugas, Pak. 2 minit lagi atau 3 minit lagi waktu azan dia. Kenapa begitu? Nanti, Pak, kan habis azan kan sudah pasnya itu katanya. Mana boleh begitu? Habis nanti azan, Pak, pasnya itu, Pak, kalau kita sembahyang katanya udah masuk waktu. Tidak boleh begitu. Syarat azan masuk waktu, dukhulul waktu. Jadi tidak boleh enak-enak kita saja. Jadi itu tadi bidang imarah, idarah dan riayah. Kan begitu, Pak, strukturnya kan, Pak. Jadi jangan tumpang tindih dia. Apa ini? Jadi tugas saya juga itu, Pak. Kemudian zakat wakaf. Pembinaan zakat wakaf. Kita, Pak, mesti berzakat. Ya. Tidak boleh kita tidak berzakat. Ada orang rajin sembahyang, rajin puasa tapi tidak berzakat. Padahal itu rukun Islam. Dan zakat itu selalu bergandengan perintahnya sama solat. Tidak pernah itu pisah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Tuqimunas sholah wa tu'tunaz zakah. Selalu berdampingan itu. Ya, berarti satu paket.
Tidak boleh timpang, sembahyang tapi tak berzakat. Ya. Kalau sudah cukup nisab haulnya, bapak yang petani, bapak yang punya sawit, cukup nisabnya berzakat. Berdosa tak berzakat, Pak. Tak ada guna sembahyang itu. Pedagang, hitung dagangan bapak. Cukupkah 85 gram emas 1 tahun itu? Keluarkan 2,5%. Ini Pak, zakat itu sudah banyak kali sekarang ini Pak. Sudah 23 macam zakat itu Pak. Termasuk rental mobil, termasuk sewa rumah. Asalkan usaha yang mendatangkan uang, itu wajib zakat kalau cukup nisab dan haulnya. Zakat profesi macam saya pegawai ini, saya berzakat. Oh, mana ada itu Pak di hadis yang 5-nya Pak? Apa? Emas perak, pertanian, binatang ternak, apa lagi? Peternakan ya, barang simpanan ya, 5. Mana itu Pak? Enggak. Mana itu zakat pegawai? Tidak bisa lah begitu. Memang orang kaya dulu begitu. Orang kaya dulu yang banyak sawahnya, yang banyak sapinya. Sekarang orang kaya sekarang tidak mesti begitu. Pengacara itu tidak ada ladangnya itu Pak. Hotman Paris Utapia mau 1 miliar 1 hari pendapatannya itu. Kalau dia muslim apa tak berzakat dia? Enak kali lah itu. Sementara kawan yang punya sawah sekian petak berzakat. Udah aja dia.